biasa itu kadang kita pegang pulpen, digerak-gerakkan, ditusuk-tusukkan di dahi, dikorek-korek nih di telinga misalnya. Nah, ada seperti itu tidak? Kayak tadi modelnya ini Rian ini selalu memegang pulpen seperti ini. Nah, ini kayaknya lebih masuk di tes ketiga. Tes keempat, soal yang ketiga, saya hampir selalu menggunakan gerakan tubuh. Nah, misalnya kalau ada orang berbicara, kasih gerak, pokoknya dia harus menyampaikan informasi itu dengan gerakan tubuh. Kemudian yang keempat, saya lebih suka membaca dan mendengarkan cerita-cerita action. Nah, suka nonton cerita-cerita action yang banyak berkelahi-berkelahinya dibanding dengan baku bombe-bombenya. Nah, coba masukkan di tes yang ketiga ini, nilainya harus ada di yang keempat. Sudah semua ya? Nah, coba siapa di Yomul Asifah. Ya, Pak. Yomul Asifah dari 3 tes ini yang mana paling banyak skornya? Yang tes 1, Pak. Oh, tes 1. Yomul suka menggambar kah? Iya, suka. Kalau mencatat sesuatu, suka pulpennya berwarna-warni? Suka juga, Pak. Suka. Tes nomor 2 berapa skornya? Berapa yang benar? 2. Tes nomor 3? 1. Benar semua. Nomor 3 juga benar semua? Iya. Tapi lebih banyak nomor 1 ya? Sama sih, Pak. Cuma nomor 1 kan 1 tidak. Oh gitu. Oh ya kan nilainya 4D. Berarti ada dapat 1 dan 3. Nah, ada yang dapat, coba ini Muhammad Rifki. Ada Rifki. Oh, respon banyak. Nur Fadilah ada? Nur Fadilah. Ada. Nur Fadilah dapat skor yang paling banyak di mana? Yang pertama sama yang ketiga. Oh, sama 1 sama 3 ya. Oke. Ada yang dapat nilainya paling besar di 2. Saya, Pak. Siapa ini? Adnan. Adnan. Mana ini Adnan? Coba saya mau lihat Adnan. Yang mana ini Adnan? Oke. Sepertinya kalau saya lihat ini Adnan nanti jadi calon aktivis ini. Kalau sebenarnya tiga tes tadi itu menggambarkan kalau 1 itu seseorang akan lebih prefer ke visual, sedangkan yang kedua lebih condong ke auditori. Nah, yang ketiga lebih condong ke kinestetik. Biasanya seperti apa? Kalau dia di jaringanku. Sampai di mana tadi? Auditori ya? Ya, Pak. Halo.
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Di mana tadi? Di auditorium tes, Pak. Oke. Auditori. Yang di kalau auditori itu lebih mengandalkan pendengaran yang memahami sekaligus, yang bisa memahami sekaligus mengingat. Biasanya orang auditori itu bisa mengingat dan memahami informasi tertentu yang bersangkutan haruslah mendengarkan terlebih dahulu. Jadi dia cukup mendengarkan itu dia sudah paham. Biasanya orang-orang auditori itu enak ditemani curhat, enak ditemani cerita. Karena dia menjadi pendengar yang baik. Tapi jangan sesekali curhat sama orang visual. Kalau kalian curhat sama orang visual, berarti dia akan menggambarkan apa yang kamu ceritakan ke orang lain misalnya, ataukah ke tempat-tempat yang tidak sesuai. Tapi carilah orang diajak cerita itu, diajak ngobrol, diajak sharing itu orang-orang auditori yang bisa mendengarkan dan memberikan solusi dari hasil pendengarannya ya, hasil menangkap informasinya. Yang ketiga, orang-orang kinestetik, yaitu orang yang mengerti, yang bisa memahami informasi. Kalau dia sentuh barangnya, sentuh wujudnya. Misalnya kalau kita orang kinestetik ini, misalnya kalau survei, dia harus lihat dulu itu wujudnya, baru dia pahami. Oh, di situ harusnya sungai, karena dia harus lihat dan sentuh wujud sungainya. Itu orang-orang kinestetik. Tapi di kelas kemarin juga saya tes dengan pertanyaan-pertanyaan ini lebih banyak juga 1 dan 3, karena memang selain kita harus punya kemampuan secara visual, akan lebih bagus lagi kalau kita dalam survei harus mengembangkan karakter kinestetik kita. Kalau misalnya dalam diri kita sebagai kinestetik, tapi tidak boleh dipaksa ya, jangan memaksa harus bisa visual, harus bisa auditori, harus bisa kinestetik. Karena itu memang pembawaan dari masing-masing orang. Nah, kenapa ini penting? Karena kita dengan mengetahui dari diri kita sebagai auditori, visual, atau kinestetik, maka media-media cara kita menyampaikan presentasi juga harus berkaitan dengan karakter itu. Kalau misalnya kita orang visual, nah buatlah banyak visualisasi yang menarik. Kalau kita orang kinestetik, buatlah susunan kata. Kalau kita orang auditori, buatlah susunan kata yang bisa lebih tertarik orang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Baik, itu juga ada yang kinestetik. Nah, nanti di-share ya di grup WA masing-masing setiap mahasiswa yang mana nilainya 1 paling tinggi, yang mana 2, yang mana 3. Oke, sebagai pengantar kita lanjut ya konsep untuk presentasi visual. Pada dasarnya untuk presentasi pertama berfungsi menginformasikan. Jadi kita menginformasikan sesuatu ya, kalau kita berada dalam suatu daerah, mempresentasikan perencanaan suatu daerah, maka kita menginformasikan apa yang akan kita rencanakan. Kemudian meyakinkan, biasanya ini orang-orang yang bekerja di swasta ya, misalnya di bank, di developer, dia berusaha meyakinkan orang bahwa ini barangku, beli mie ini. Nah, itu orang tujuan presentasi yang kedua, meyakinkan. Yang ketiga, membujuk. Setelah menginformasikan, meyakinkan, seorang presenter akan berusaha membujuk. Misalnya penjual obat, beli mie ini, obatku, pasti bagus ini, pasti akan sehat. Nah, itu adalah tujuan presentasi yang berusaha untuk membujuk target pasar atau audiens. Kemudian yang keempat adalah menginspirasi. Menginspirasi ini biasanya orang-orang yang apalagi istilahnya kalau yang suka kasih wejangan-wejangan begitu. Apalagi istilahnya Pak. Motivator. Ya, motivator. Ya, orang-orang motivator. Dia biasanya menyampaikan presentasinya itu tujuannya menginspirasi. Tentu kalau menginspirasi, konten yang disampaikan juga akan berbeda. Akan lebih banyak pasti dengan video-video motivasi, video perjalanan hidup. Nah, itulah orang-orang yang tujuan mempresentasikan tujuan menginspirasi. Dan terakhir ada tujuan menghibur. Tujuan menghibur ini biasanya adalah orang-orang yang komika misalnya, orang-orang atau influencer misalnya, dia tujuannya menghibur.
apa yang disampaikan itu tujuannya adalah dengan menghibur. Nah, media yang disampaikan, media dan teknik yang disampaikan juga akan berbeda. Pasti akan lebih banyak lucu-lucunya, akan lebih banyak tertawa-tertawanya. Kalau mungkin dimotivasi ya akan lebih banyak, wah ternyata begini, akan lebih banyak juga informasi yang menyedihkan, supaya membangkitkan semangat kita untuk menerima dari informasi yang disampaikan. Jadi ya hanya mengulang ya, bahwa tujuan presentasi itu ada 5, menginformasikan, meyakinkan, membujuk, inspirasi, dan menghibur. Lanjut. Sedangkan makna dasar dari presentasi visual, kalau kita lihat presentasi visual itu, kalau presentasi visual itu dilakukan dengan memanfaatkan media visual, dalam hal ini indera pandang, dipergunakan secara maksimal. Kemudian presentasi visual ini mencakup pemanfaatan alat bantu atau media grafis. Nah, karena kita menggunakan mata atau indera penglihatan sebagai fokus utama, maka menggunakan alat bantu atau media-media grafis yang bisa memanjakan atau merangsang mata untuk bisa menerima informasi dengan baik. Alat bantu yang digunakan pada saat presentasi visual biasanya berupa komputer, pasti sudah tahu yang bentuknya komputer seperti apa. Kemudian ada proyektor. Kalau proyektor kan sudah kenal kan, sudah SMA sudah familiar dengan benda ini? Ya, Pak. Ya, sudah familiar. Biasanya ketua tingkat itu paling familiar dengan benda ini. Ketua kelas selalu disuruh sama guru ambil proyektor. Nah, yang ketiga, sekarang kan media karena pandemi, jadi proyektor ini tidak berfungsi untuk saat ini karena kita monitornya masing-masing di depan mata Anda. Tapi kalau kita dalam ruangan, kita membutuhkan monitor yang besar, ya dilakukan dengan proyeksi atau menggunakan proyektor. Kemudian ada laser point, biasanya menunjukkan ya yang mana kita jelaskan, arah-arahnya seperti apa. Pasti sudah familiar juga. Yang keempat, mikrofon. Nah, kenapa biasanya kalau kita presentasi menggunakan mikrofon itu dikombin dengan audio. Nah, sekarang karena perkembangan zaman, presentasi visual sebenarnya tidak bisa lebih bisa maksimal lagi kalau didukung dengan audio yang baik, dengan mikrofon misalnya, dengan mic misalnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung presentasi visual, walaupun wujud utamanya, unsur utamanya adalah tadi di visualnya ya, bukan ke mikrofonnya. Kalau mikrofon tidak ada, bisa juga presentasi dengan visual tanpa harus menggunakan mikrofon. Nah, sedangkan bentuk presentasi visual kemarin kan sudah dijelaskan. Jenis-jenis presentasi visual itu ada peta, ada grafik, ada sketsa, kemudian ada foto, ada video. Nah, bentuk presentasi visual sebenarnya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang 2 dimensi itu adalah misalnya peta, grafik, foto, dan sebagainya. Kalau 3 dimensi bisa saja diartikan dalam bentuk video ataukah maket, walaupun maket sebenarnya sudah masuk ke 4 dimensi, tapi di presentasi visual ditekankan 2 dan 3 dimensi. 2 yang peta dan kawan-kawannya, 3 dimensi video dan maket. Nah, model-model presentasi visual ini paling familiar sekarang dilakukan. Kalau saat ini juga modelnya presentasi apa ini? Bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi? Ya. Ya, Pak. Berapa? 2 Pak. 2 dimensi. Ya, 2 dimensi, Dua. karena kita hanya melihat pada dua arah. Kecuali kalau kalian lihat maketnya atau ada videonya, berarti itu dalam bentuk 3 dimensi. Nah, selanjutnya urgensi dari presentasi visual, kalau kita lihat, yang pertama, orang tidak akan memperhatikan pada sesuatu yang tidak membosankan. Orang tidak akan memperhatikan pada sesuatu yang membosankan. Jadi kalau misalnya selama kita presentasi, kita hanya ngomong, tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dibaca, berarti audiens atau orang pendengar kita akan bosan terhadap
informasi yang kita sampaikan. Tapi kalau ada dalam bentuk visual, nah ini bisa menarik mata, bisa menarik peminat atau pendengar untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang menciptakan makna dengan tindakan interogasi visual. Nah, interogasi visual ini nanti ada video terakhir ya, saya sematkan di presentasi ini. Coba putar itu video sehingga bisa memahami apa maksud dari interogasi visual ini. Pada dasarnya interogasi visual ini bagaimana informasi visual bisa sampai oleh penerima melalui indera penglihatan, ditransfer ke otak, kemudian diproses dan dipahami oleh indera-indera yang lain. Kemudian yang ketiga, presentasi adalah komunikasi terpadu antara pesan verbal, visual, dan pesan non-verbal. Nah, karena presentasi visual paling fleksibel, nah bisa dikombinasi dengan presentasi secara verbal, artinya presentasi dengan menggunakan dengan secara langsung, misalnya dengan mikrofon atau dengan pesan nonverbal. Pesan nonverbal itu dengan bahasa tubuh. Ini bisa dilakukan memadukan antara presentasi visual dengan pesan verbal maupun nonverbal. Jadi ceritanya fleksibel ya, presentasi visual itu fleksibel dibandingkan dengan presentasi yang lain. Nah, presentasi visual sebenarnya tergantung sekali dengan perkembangan teknologi. Karena mungkin dulu adik-adik pasti tahu ya perkembangan handphone dari yang hitam putih sampai dengan yang berwarna saat ini. Nah, ini juga mempengaruhi media atau teknik presentasi visual. Dari dulu PowerPoint mungkin dibuat diproyeksi ke dinding, sekarang sudah menggunakan teknologi sudah lebih bagus lagi, sudah informatif apa yang disampaikan. Kemudian ini perkembangan dari proyektor. Dulu itu proyektor tahun 2002, saya masih dapat 2004 itu kita bikin di kertas, di plastik bening. Kemudian itu kayak di center key, saya lupa nama alatnya apa, di center key, kemudian kita pantul di dinding. Nah, itu yang kita baca. Nah, itu model proyeksi. Tapi kelemahannya karena tidak berwarna dan kemudian tidak ada gerakan-gerakan atau animasi-animasi yang ditampilkan, hanya ditulis tangan. Tapi kalau sekarang karena ada perkembangan teknologi, proyektor ini sudah sangat bagus, sudah familiar, sudah bisa dibawa kemana-mana. Nah, keuntungan dari presentasi visual pertama dapat menghemat biaya, lebih cepat dan lebih praktis. Menghemat biaya karena kita tidak perlu ngeprint banyak-banyak bahan presentasi. Kemudian lebih cepat dan lebih praktis, lebih cepat karena kita membuat presentasi sudah bisa dipahami secara keseluruhan. Informasi dan sifat kemudian yang benar dan seterusnya. Mudah dilakukan ya, biarpun seorang presenter saja bisa melakukan presentasi visual tanpa bantuan dengan orang lain. Kemudian dapat menghemat tenaga karena mudah dilakukan, kita tidak perlu banyak bantuan orang lain. Berbeda kalau kita presentasi secara auditori, secara verbal, karena kita membutuhkan bantuan orang lain yang mengatur mic, mengatur sound dan sebagainya. Sedangkan kelemahan dari presentasi visual, pertamanya biasa menimbulkan rasa bosan. Menimbulkan rasa bosan ini tergantung dari cara kita menggunakan media presentasi visual dan teknik yang digunakan. Kalau presentasinya monoton, gambar-gambarnya monoton, tidak menarik, juga akan menimbulkan rasa bosan. Makanya perlu teknik untuk bisa membuat presentasi lebih menarik. Yang kedua, menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan. Salah satunya mati listrik. Mati listrik ini salah satu momok yang paling menakutkan kalau kita presentasi visual. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau mati listrik. Proyektor tidak bisa nyala, laptop tidak bisa,
sehingga bisa menimbulkan gangguan yang tidak diinginkan. Tapi karena perkembangan teknologi saat ini, proyektor sekarang juga sudah ada yang mobile, dicas memori, bisa digunakan tanpa menggunakan bantuan listrik secara langsung. Yang ketiga, perlu waktu yang cukup lama guna menafsirkan pengertiannya. Nah, ini lagi tergantung dari kita, teknik kita menyampaikan atau teknik kita menggunakan media yang pas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir informasi yang kita sampaikan. Terkadang karena hanya kesalahan menggunakan pemilihan warna, informasi yang diterima juga akan berbeda. Tapi lebih banyak sih keuntungannya dibandingkan dengan kekurangannya. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, karena perkembangan visual, audiovisual menjadi hal yang menarik, presentasi yang menarik. Karena ini memang ditekankan bagaimana kita membuat presentasi yang menarik dan disampaikan dengan menarik pula. Berarti harus ada gabungan antara audio dan visual supaya informasi yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima oleh audiens. Nah, ini nanti saya kopikan link ini, coba dibuka linknya, dipahami apa yang disampaikan, bagaimana proses informasi sampai dari seorang presenter sampai ke audiens. Oke, cukup sekian untuk presentasi saya, materi kedua tentang presentasi visual. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya Pak mau bertanya. Ya. Mau absen saya ini Pak. Sudah menderita di service. Kenapa? Tidak mau terabsen? Iya Pak, ternyata bisa refresh ini. Jelek apa jaringan tadi? Yang lain? Kalau absen itu nanti di follow up juga ya. Saya mau bertanya. Apa itu? Ya, siapa? Halo? Ya, Pak. Halo? Halo? Yomul? Ya, Pak. Halo, kedengaran Yomul? Iya, Pak. Ya, apa yang mau ditanyakan? Bukan Yomul tadi yang bertanya. Saya, Pak. Iya, iya. Mau Kak bertanya, kan tadi ada disebutkan teknik presentasi supaya tidak membosankan materi yang dibawakan. Terus bagaimana teknik presentasi yang baik? Nah, sebenarnya jawaban pertanyaan ini nanti dijawab di akhir semester, karena kita mengantar dulu adik-adik memahami dasar presentasi, kemudian setelah itu kalau sudah dipahami konsepnya, barulah ditahu trik-trik apa atau teknik apa yang dilakukan supaya presentasi baik dari media maupun cara kita menyampaikannya itu dapat diterima oleh audiens. Bertahap ya, Yomul. Jadi kalau sekarang masih presentasi visual, ya. Halo. Pak. Halo Yomul. Iya, Pak. Dipahami? Dipahami, Pak. Oke, bertahap nah Yomul. Jadi kalau sekarang saya mesti jawab, nanti tidak kuliah karena terjawab nih, step by step. Setiap pertemuan itu pasti ada triknya apa yang mesti dilakukan supaya presentasi menarik. Ada lagi? Ya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kan ini dalam presentasi ada yang namanya
2 dimensi dan 3 dimensi, Pak. Ya, Itu pasti menggunakan software tertentu. Itu akan diajarkan atau kita secara otodidak sendiri, Pak? betul. Nanti kalau yang 2 atau 3 dimensi itu karena outputnya kita hanya sampai di video ya, kita tidak buat sampai market. Kalau market kan orang-orang lebih banyak, lebih prefer ke orang arsitek ya, jadi kita tidak bikin market. Presentasi 3 dimensinya itu kayak kemarin itu kalau ada yang pertemuan pertama ada video kan, nah itu wujud sederhana dari 3 dimensinya. Tapi kalau 2 dimensinya ya dengan presentasi, dengan apa ya, dengan presentasi, dengan grafik, peta. Nanti kami ajarkan juga. Coba lihat di situ di rubrik pertemuannya apa yang diajarkan. Nah, itu kita akan berikan pemahaman bagaimana membuat tabel yang benar, membuat grafik yang benar, kemudian cara menyampaikannya supaya tidak audiens tidak multitafsir dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana, Rian? Iya, Pak. Ada lagi? Siapa? Ya, Mandi Muhammad Yusuf. Pak, ada tips supaya tidak nervous kalau presentasi. Bagian ini nanti pada nervous tidak presentasi, nanti ada bagiannya tersendiri ya di pertemuan, kalau tidak salah pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu bagaimana kita presentasi atau teknik berbicara depan umum. Yusuf, nanti ada bagian yang tersendiri. Ini masih presentasi visual, itu masih bagian presentasi oral, presentasi lisan. Kayaknya semakin penasaran ini yang mau presentasi. Nanti juga di akhir semester, setelah kami bekali adik-adik pengetahuan sederhana, coba nanti masing-masing orang akan mempresentasikan. Dilihat bagaimana dia media yang disampaikan, apakah dia menggunakan media 3 dimensi atau 2 dimensi, dan cara menyampaikan, cara berbicara di depan audiens, walaupun menggunakan media online. Tapi itu ada teknik-tekniknya tersendiri, supaya salah satunya tadi supaya mengurangi nervous selama kita berbicara di depan ini. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Rifki. Pak, sebenarnya saya belum terlalu paham sebenarnya apa bedanya antara meyakinkan sama membujuk. Oke, meyakinkan sama membujuk ya. Kalau meyakinkan, halo, dengar sih Rifki? Iya, Pak, ya. Kalau meyakinkan, kita hanya sekedar memberikan penekanan. Tapi kalau membujuk, ya harus kok ini, harus kok beli ini. Beda kan kalau saya menyampaikan, harus kok beli ini supaya sehat kok. Beda kalau saya menyatakan seperti beli ini. Itu kesannya hanya meyakinkan orang. Tapi kalau membujuk, harus kok beli ini barang. Kalau meyakinkan hanya ya tergantung dari audiensnya, apakah dia yakin dengan barang itu atau tidak. Kalau membujuk, di atasnya lagi yakin ya, di atasnya lagi berusaha untuk mendorong ini audiens supaya bisa membeli atau bisa memahami informasi yang dia sampaikan. Di atasnya lagi sedikit. Kalau meyakinkan terserah audiensnya, tapi kalau membujuk ini dia berusaha memang membujuk ini mengajak ini audiens supaya mengikuti apa kemauannya. Rifki. Berarti sebenarnya hampir mirip Pak, tapi cuman beda berarti Pak cuman beda di persepsi. Ya, beda persepsi. Beda. Nah itu tadi. Terkadang kita sebagai presenter tujuan tak untuk membujuk, ternyata cara kita menyampaikan itu adalah hanya meyakinkan. Berarti informasinya tidak sampai. Tergantung lagi dari tadi media dan teknik kita menyampaikan kepada orang lain tentang informasi yang kita sampaikan. Oh iya Pak, siap. Mengerti Pak, mengerti. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, silakan disimak videonya ya. Nanti 30 menit kemudian saya minta reviewnya salah seorang di grup WA. Hasil dari
Anda memutar ini video. Nah, saya kirim di grup subgroup chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya close. Kita lanjut diskusi di grup PA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.